Bab 221. Satu orang melawan 200 orang. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Eric Kin masih berani melawan. Setelah mendengar perintah Kak Tom, hampir 200 orang bergegas berjalan menuju Eric Kin dalam gerombolan. Kerumunan penonton buru-buru mundur ke samping karena takut dirinya akan terluka. Beberapa gadis bahkan menutup mulut mereka karena ketakutan. Eric Kin mendengus dingin. Dia melangkah keluar dan melambaikan telapak tangannya. Tiba-tiba sekelompok orang terangkat. Hanya dengan melambai, sudah ada puluhan orang yang terjatuh ke tanah. Gila. Apakah mereka sedang membuat film? Kerumunan penonton tidak bisa menahan teriakan dan Kak Tom membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan setiap langkah yang diambil oleh Eric Kin, puluhan orang segera terjatuh ke tanah. Mereka memegang tongkat dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi ketika tongkat dipukul ke tubuh Eric Kin, tongkatnya langsung hancur berkeping-keping. Dalam waktu kurang dari 5 menit, hampir 200 orang ini telah terkapar di atas tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Untuk sesaat, seluruh tempat ini dipenuhi dengan raungan. Kerumunan penonton semakin membuka mulut mereka. Mereka memandang Eric Kin dengan tatapan yang sangat rumit. Mereka semua terkejut dan sangat bersemangat. Dia benar-benar seperti seorang monster. Tidak tahu siapa yang berbisik kecil lalu menelan ludahnya. Pada saat ini, Tuan Zhao sangat ketakutan sehingga dia tercengang. Kakinya seperti telah melemas. Dia sama sekali tidak bisa berlari. Eric Kin berjalan ke arahnya dan mengangkatnya seolah dia adalah seekor ayam kecil. Saudara, jangan pukul aku. Tuan Zhao menangis tanpa ada air mata. Jika dia tahu akan seperti ini, untuk apa repot-repot menyinggung orang sehebat seperti ini untuk beberapa kepiting? Hati-hati. Pada saat ini, seseorang di kerumunan tiba-tiba berteriak. Ketika Eric Kin berbalik dan melihat, dia melihat Kak Tom bangkit dari tanah dan memegang pistol di tangannya. Dia mengarahkan pistolnya ke Eric Kin dan berkata dengan kejam, "Bocah, aku tidak peduli dari mana kamu berasal, tetapi kuberitahu padamu, kamu telah melewati batas." Eric Kin sedikit mengernyit. Dia membanting Tuan Zhao, lalu berbalik menghadap saudara Ji. "Kamu bisa bertarung, kan? Coba kamu praktekkan lagi." Kak Tom berkata sambil mengertakkan gigi. "Gawat, aku tidak menyangka Kak Tom memiliki pistol." Kak Tom ini jelas sudah terdesak. Dia berani mengeluarkan senjatanya di depan banyak orang. Bukankah dia sedang mencari kematian? Pada saat orang terdesak, memang bisa melakukan apapun. Semua orang sedang berbicara, tetapi Eric Kin tidak bergerak. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Matanya terlihat seperti seubah sumur kuno yang tidak bisa terlihat dasarnya. Eric Kin mengabaikan ancaman pistol itu dan berjalan menuju Kak Tom selangkah demi selangkah. Kak Tom tiba-tiba panik. Dia pikir dia bisa menghentikan Eric Kin dengan pistol, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak terlihat ketakutan. Jangan bergerak." Kak Tom berkata dengan sedikit panik, "Jika masih bergerak, aku akan menembakmu." Eric Kin masih tetap berjalan dan berkata dengan dingin, "Tembak saja." Kak Tom tercengang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah kamu benar-benar mengira bahwa aku tidak berani menembakmu? Tembaklah." Eric Kin berkata dengan datar. Pada saat dia sedang berbicara, dia sudah berada di depan Kak Tom. Kak Tom tampak seperti sudah gila. Dia berkata dengan marah, "Kamu jangan memaksaku. Aku akan membunuhmu." Setelah berbicara, dia menutup matanya dan langsung menarik pelatuknya. Para penonton sangat ketakutan hingga mereka memeluk kepala mereka dan tempat ini terlihat kacau balau. Namun, setelah peluru tersebut menyentuh tubuh Eric Kin, peluru itu langsung tergeser dan terjatuh ke tanah. Kak Tom tercengang. Dia berkata dengan bibir gemetar, "Bagaimana ini mungkin?" Kerumunan yang melarikan diri juga menatap pemandangan ini dengan tercengang. Peluru itu tidak menembusnya. Sialan, apakah dia Superman? Pada saat ini, Kak Tom benar-benar panik. Dia berlutut di tanah dan menangis dengan getir, "Aku salah, maafkan aku tidak ingin mati." Sebelum Eric Kin berbicara, beberapa orang tiba-tiba bergegas keluar dari bar. Orang yang memimpin adalah pria parubaya, wajahnya terlihat dingin dan tampak cukup agung.
Begitu orang ini keluar, semua orang mundur ke samping. Paman Zong. Ada orang yang menyapanya dengan kepala tertunduk. Paman Zong memandangi sekeliling dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Siapa yang menembak?" "Paman Zong, Kak Tom yang menembak," kata seorang pemuda. Mendengar ini, Paman Zong berjalan dan menamparkan wajah Kak Tom. "Kamu berani menembak di sini, apakah kamu sudah bosan hidup?" Paman Zong berteriak dengan keras. Kak Tom sedikit gemetar dan berkata, "Paman Zong, aku salah." Paman Zong melambai, "Panggil ketua Zhang, suruh mereka untuk menangkap dia." "Baik." Orang di samping Paman Zong mengangguk. Setelah itu, Paman Zong memandang Eric Qin dan berkata dengan dingin, "Kamu berani membuat masalah di sini, apakah kamu sudah bosan hidup?" Eric Qin melirik Paman Zong, "Orang ini adalah pejuang, kekuatannya tidak lemah dan dia telah mencapai alam puncak. Begitu kamu masuk ke dalam dunia master, kamu bisa mendominasi satu sisi." Sayang sekali di depan Eric Qin, dia tidak ada apa-apanya. "Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, maka kamu harus dihukum, apakah kamu mengerti?" Paman Zong berkata sambil menyipitkan matanya. Eric Qin mencibir, "Hukuman? Siapa kamu? Apakah kamu memiliki hak itu?" Wajah Paman Zong tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan marah, "Kamu cari mati." Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya ke arah Eric Qin. "Paman Zong, tunggu." Pada saat ini, ada seorang pria muda di sampingnya bergegas berlari menghampirinya. Paman Zong sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa?" Pemuda itu berbisik. Pemuda ini terlihat familiar, sepertinya dia adalah Eric Qin dari Provinsi Binzu. "Eric Qin." Paman Zong tertegun, lalu wajahnya berubah drastis. Dia mengerutkan keningnya, "Eric Qin yang membunuh Richie Dong." "Betul, itu dia." Pemuda itu buru-buru berkata. Ketika mendengar ini, Paman Zong buru-buru menatap Eric Qin dan berkata dengan sedikit takut, "Maaf. Apakah Anda adalah Eric Qin, Tuan Qin?" "Yo, apakah kamu mengenal guruku?" tanya Davison Su. "Paman Zong, aku yakin orang ini adalah Eric Qin." Pada saat ini, pemuda itu berkata dengan cemas. Dia menunjuk ke Davison Su dan berkata, "Aku memiliki kesan terhadap orang ini. Dia adalah orang yang suka bermain internet. Dia adalah murid dari Eric Qin." "Kamu sialan yang suka bermain internet." Davison Su berkata dengan ekspresi tidak senang. Ketika Paman Zong mendengar ini, dia buru-buru membuang energinya dan berkata, "Tuan Qin, maaf aku tidak bisa mengenal Anda dan hampir berkelahi dengan Anda. Aku harap Anda dapat memaafkan aku." Melihat sikap Paman Zong, semua orang langsung menarik napas. Siapakah pemuda ini? Sampai membuat Paman Zong menghormatinya. Eric Qin meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku yang seharusnya minta maaf karena telah mengganggu bisnismu." Mendengar apa yang dikatakan Eric Qin, Paman Zong terkejut sekaligus panik. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, Tuan Qin, Anda jangan berkata seperti ini." Eric Qin melambaikan tangannya dan berkata, "Jika tidak ada masalah yang lain, kita akan pergi dulu, aku sudah sedikit mengantuk." "Tuan Qin, bisakah aku mentraktir segelas arak untuk Anda?" Paman Zong bertanya. Eric Qin mengerutkan kening, "Tidak perlu, aku sudah lelah." Kali ini, semua orang telah mengetahuinya. Bahkan jika dia ingin tetap merendahkan dirinya, dia sudah tidak bisa merendahkan dirinya lagi. Jika Jasper Xia meninggal, mungkin keluarga Xia akan langsung mencurigai Eric Qin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.